Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu diberikan taufik, hidayah, inayah, dan mudah-mudahan kita amal-amal kita semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pertemuan pada kali ini insyaallah kita akan membahas tentang perintah berhusnudzon. Husnudzon yaitu berprasangka yang baik. Adapun ayat yang terkait dengan husnudzon ada di surat Al-Hujurat ayat ke-12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adalah seorang di antara kalian yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati alias bangkai, maka tentulah kalian merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang. Al-Quran surat Al-Hujurat ayat ke-12. Kandungan surat Al-Hujurat ayat ke-12 ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang yang beriman untuk berprasangka alias berprasangka yang buruk, baik itu prasangka kepada keluarganya, kepada teman-temannya, kepada tetangganya, maupun kepada sesama muslim. Alasannya apa? Alasannya kebanyakan dari prasangka atau kecurigaan adalah tidaklah benar dan akan menjurus kepada perbuatan dosa. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dalam ayat yang terlarang untuk melakukan tajasus dan ghibah. Maka pembahasan ini akan difokuskan pada masalah prasangka. Prasangka yang dilarang dalam ayat ini adalah berprasangka buruk atau su'udzon. Sebaliknya, berprasangka baik atau husnudzon adalah hal yang sangat dianjurkan dalam Islam. Husnudzon terbagi menjadi 3 macam, yaitu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, kedua husnudzon kepada orang lain, yang ketiga husnudzon kepada diri sendiri. Adapun husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus selalu berbaik sangka kepada Allah. Ketika Allah menetapkan sesuatu ketetapannya, takdirnya kepada kita, baik menurut kita namun belum tentu baik menurut Allah, tapi itu baik. Sebaliknya, sesuatu yang tidak baik menurut kita belum tentu tidak baik menurut Allah. Bisa dipahami ya? Contohnya, ketika kita telah merencanakan suatu agenda ke luar kota, namun ternyata pada hari yang ditentukan hujan turun sepanjang hari sehingga akan membuat tidak nyaman dalam perjalanan. Akibatnya agenda ke luar negeri terpaksa dibatalkan. Akan tetapi
siapa tahu di balik itu semua ada hikmah yang luar biasa. Kita bisa berhusnudzon, barangkali kalau kita tetap melakukan perjalanan saat hujan, maka kecelakaan akan menimpa diri kita atau hal-hal lain yang membahayakan kita. Contoh yang lain, begitu pula jika sakit, apabila seorang muslim menderita sakit dan ia mampu bersabar, maka ia akan digugurkan dosa-dosanya. Meskipun kita itu tidak suka, siapa sih orang yang suka dengan sakit? Siapapun orangnya insya Allah tidak suka dengan sakit. Tapi kesakitan kita, kalau kita mau bersabar, maka insya Allah Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. Dosa-dosa yang telah berlalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kita harus husnudzon dengan takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, husnudzon kepada orang lain. Dengan berbaik sangka kepada orang lain, pergaulan hidup sesama manusia atau persaudaraan sesama muslim akan lebih harmonis. Husnudzon kepada seorang lain berarti kita tidak meragukan akan kemampuan yang dimiliki oleh orang lain, atau tidak menuduh orang lain bersalah sebelum kita benar-benar meneliti kebenarannya, atau yang disebut tabayun. Kemudian yang ketiga, husnudzon kepada diri sendiri. Husnudzon kepada diri sendiri dapat diaplikasikan dengan yang pertama, gigih atau kerja keras. Secara istilah, gigih adalah tidak mengenal lelah dan tidak menyerah dalam melakukan suatu hal. Gigih merupakan sifat yang sangat diperlukan ketika kita melakukan suatu usaha atau ikhtiar. Tanpa adanya sikap gigih, kita tidak akan mencapai suatu hasil secara maksimal. Yang kedua, husnudzon kepada diri sendiri, yaitu inisiatif atau sikap yang senantiasa berbuat sesuatu yang sifatnya produktif. Berinisiatif menutup sikap bekerja keras dan etos kerja yang tinggi. Kemudian yang ketiga, husnudzon kepada diri sendiri, yaitu mempunyai rasa optimis dengan usaha yang sedang kita kerjakan. Setiap manusia dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu sebuah kemampuan. Oleh sebab itu, kemampuan yang kita miliki haruslah dimanfaatkan sebaik mungkin. Tidak akan ada artinya jika kita tidak memiliki sikap optimis untuk mengaplikasikan kemampuan kita, maka kemampuan kita akan sia-sia. Nah, itu kita harus husnudzon kepada diri sendiri. Yang penting dari kita yaitu kewajiban kita itu berikhtiar, berusaha dan berdoa, dan yang terakhir bertawakal, pasrah kepada Allah. Urusan sukses itu hanyalah Allah yang memiliki, yang mempunyai hak untuk dia itu usahanya disukseskan atau digagalkan, itu adalah haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian terkait dengan hadis terkait dengan husnudzon, yaitu iyyakum wadhanna fa inna dhanna akadzabul hadis. Rawahul Bukhari wa Muslim, yang artinya jauhilah oleh kalian prasangka, karena sesungguhnya prasangka itu adalah sedusta-dusta perkataan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kandungan hadis tersebut yaitu Rasulullah SAW menyebutkan perintah dalam hadis ini supaya
kaum muslimin menjauhi prasangka atau kecurigaan. Apapun yang kita prasangkakan adalah sesuatu yang belum tentu kebenarannya. Oleh karena itu, prasangka disebut sebagai perkataan yang paling dusta. Dalam hal ini disebut dengan su'udzon, berprasangka yang buruk. Orang yang selalu bersikap su'udzon selalu akan memandang segala sesuatunya itu adalah keburukan, seolah-olah tidak ada sedikit pun kebaikan dalam pandangannya. Pikirannya telah diliputi oleh sikap yang menganggap orang lain lebih rendah daripada dirinya. Sikap buruk sangka identik dengan rasa curiga, rasa cemas, rasa amarah, rasa benci. Padahal perasaan-perasaan tersebut hanyalah merugikan dirinya sendiri dan membuat hidupnya pun tidak tenang, tidak tentram, tidak damai. Oleh sebab itu, berangkat dari adanya larangan berburuk sangka atau su'udzon, maka hendaklah kita sebagai seorang muslim untuk selalu berbaik sangka atau husnudzon apapun kondisinya, sekalipun terkait dengan ketidaksesuaian dengan diri kita. Seperti yang saya contohkan tadi, orang sakit atau orang yang mau berpergian tidak jadi. Nah, orang yang sakit tadi, tidak semua orang ingin sakit, maunya ingin sehat terus, tapi Allah menghendaki dia sakit. Barangkali dengan kesakitan itu orang itu sabar, maka diampunilah semua dosa-dosanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang husnudzon kepada Allah, husnudzon kepada orang lain, husnudzon kepada diri sendiri. Insya Allah kita teruskan video yang akan datang, yaitu tentang ukhuwah Islamiyah. Mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.